Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 67 Bengkulu Tengah ya. Ini desa apa namanya Bu? Tanjung Tanjung Pepayang. Kebetulan kepala sekolahnya berhalangan hadir karena sedang sakit ya. Jadi perkenalkan, saya guru SMP Negeri 18 Bengkulu Tengah, Yarni Sriyanti. Kebetulan saat ini bertugas sebagai guru IPA di situ. Kebetulan pada kesempatan ini bertugas atau ditugasi untuk mengimbaskan materi yang telah kami peroleh selama 2 hari kemarin di SD 68 Airs Bakul pada tanggal 23 sampai 24 September kemarin. Nah, materi yang kami dapat pada 2 hari itu diminta untuk disampaikan lagi sebagai perpanjangan tangan dari Balai Guru Penggerak ke sekolah yang terdekat. Nah, kebetulan yang terdekat itu kalau yang paling dekat ada SMP 23 Pak Istail. Nah, Pak Istailnya waktu itu datang. Jadi harus yang benar-benar tidak diundang pada hari itu. Akhirnya setelah dicari-cari lagi, ternyata ada sekolahnya SD 67 tempatnya Ibu Sasri bertugas. Kebetulan Ibu Sasri dulu dari sekolahan. Nah, ini materi ini adalah materi, bukan materi yang saya buat, tetapi materi yang diberikan oleh Balai Guru Penggerak. Tugas kami hanya menyampaikan gitu. Jadi kita langsung saja. Tujuan dari sesi ini adalah yang pertama memahami apa itu kurikulum merdeka. Sudah kurikulum merdeka di sini? Alhamdulillah sudah. Sudah berapa tahun Bu Lisa? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sama berarti dengan SMP 18 Bengkulu Tengah, tahun kedua sekarang. Berarti yang fullnya baru 1 tahun. Kemudian yang kedua, regulasi kurikulum merdeka, kemudian prinsip kurikulum merdeka itu sendiri, dan yang terakhir adalah fungsi dan prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Nah, sekarang kita akan belajar sambil bermain lah istilahnya. Jadi saya akan membacakan pernyataan. Nanti kalau pernyataan itu menurut Bapak Ibu benar, menurut Ibu-ibu benar, silakan tepuk tangan 2 kali. Nah, namun kalau menurut Ibu-ibu salah pernyataannya, silakan hentakkan kaki ke lantai. Nah, jadi ada pernyataan yang saya bacakan. Jadi silakan Ibu-ibu menentukan benar atau salah pernyataannya. Kita langsung ke pernyataan pertama. Yang pertama, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Benar atau salah kira-kira? Kalau benar, silakan tepuk tangan 2 kali. Kalau salah, hentakkan kaki ke lantai. Ada 2 ini kalau menurut saya ya. Iya, gimana tuh? Secara serentak, ya betul, karena memang diwajibkan kan. Ya. Tapi untuk di tahap siap atau mahir, sepertinya bergantung ke kondisi sekolah. Iya. Sepertinya yang lebih Iya. saya. Jadi menurut Bu Lisa, kesimpulannya benar atau salah? Salah mungkin. Salah ya. Benar. Jawabannya adalah salah karena seperti kemarin yang awal menerapkan kurikulum merdeka itu kan mungkin sekolah penggerak dulu ya kan. Kita kan belum. Nah, kemudian tahun berikutnya baru kita. Jadi tidak serentak. Dan kita ada tahapannya dari tahap mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Jadi jawabannya tidak. Satuan pendidikan menerapkan sesuai dengan kesiapan, bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Kemudian lanjut pernyataan yang kedua. Pernyataan berikutnya. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kalau betul tepukan 2 kali, kalau salah hentakkan kaki ke lantai. Gimana nih kira-kira pernyataan kedua?
Itu di depan Bu. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Benar atau salah? Benar atau salah? Mana absennya tadi? Bu, bisa? Nah, tadi kan saya udah berkenalan, sekarang saya mau lihat nama-namanya. Ibu Lisa, Ketua Kombel, Bu Lisa ya. Ibu Demon Hori, Ibu Demon Hori. Ibu Herma Suharni, Ibu Herma. Ibu Erniwati. Ini panggilannya Ibu Demon. Ibu Herma sama Ibu Erni. Oke. Nah, sekarang menurut Ibu Herma, kira-kira Bu? Benar. Oke, kita lihat ya. Iya, benar. Karena kurikulum itu baru disahkan kan oleh kepala sekolah. Kita nggak bisa misalnya kepala sekolah masih mau kurikulum 2013, kita mau Pak, pokoknya kami nak kurikulum merdeka. Nggak bisa. Jadi kita harus kepala sekolah dulu yang tanda tangan, disahkan oleh kepala sekolah dulu. Lanjut ya, pernyataan selanjutnya. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Benar atau salah? Iya, format kurikulum merdeka itu seragam maksudnya itu pengayaan. maksudnya kurikulum dokumennya, Bu. Ya, perlu dibuat seragam atau tidak? Nah, tidak ya? Oke, kita langsung lihat. Iya, jadi ini tidak perlu. Ini kan tidak. Jadi betul jawabannya itu tidak perlu dibuat seragam. Karena kenapa? Disesuaikan dengan sekolah kita, karakteristik sekolah kita, kebutuhan sekolah kita. Nggak bisa kita mau menyamakan dengan dokumen sekolah lain. Ya, mungkin kalau sekolah lain menerapkan P5-nya temanya suara demokrasi. SD ini kan belum, karena belum ada OSIS-nya kan. Nah, makanya harus disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Lanjut lagi ya. Ini agak banyak pernyataannya kayaknya. Jadi ini kita kan sebetulnya belajar kurikulum merdeka ini, apalagi yang kita secara mandiri, tidak ada pelatihan terlebih dahulu, kita langsung melaksanakan. Jadi mungkin ya. Iya, betul. Makanya mungkin bagi orang-orang yang di pusat sana kita udah aktif di PMM, udah bagaimana mencari-cari informasi. Tetapi kan tidak semua. Apakah di sini sudah semua menginstal aplikasi PMM? Sudah. Sudah mengerjakan pelatihan mandiri yang ada di situ? Sudah. Sudah ya. Udah banyak dapat sertifikat. Sertifikat yang dari pelatihan mandiri itu udah ya? Tergantung RHK kalau kali ini. Oh, tergantung RHK. Kalau yang semester sebelumnya ada yang ngambil RHK pelatihan mandiri? Ada ya. Berarti saya yakin kalau yang RHK-nya udah ngisi itu mau nggak mau ngerjakan karena untuk ngisi RHK paling tidak. Pernyataan berikutnya. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4-5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Benar atau salah? Setiap tahun sudah mengkaji ya Mas. Benar atau salah kira-kira? Benar. Jadi kurikulum satuan pendidikan itu direvisi 4-5 tahun sekali ya. Sebetulnya kurikulum itu direvisi sesuai kebutuhan lagi. Kalau misalnya 1 tahun rasanya harus direvisi. Kalau 2 tahun, 2 tahun. Jadi disesuaikan lagi. Jadi tidak mesti 4-5 tahun sekali. Jadi kalau 4-5 tahun sekali ini boleh. Kalau misalnya masih relevan baru 5 tahun baru kita revisi boleh. Nah, jadi disesuaikan lagi dengan kondisi sekolah. Jadi jawabannya yang tepat apa kira-kira? Ya atau tidak? Tidak. Karena disesuaikan lagi. Intinya kurikulum itu menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita, kebutuhan sekolah kita, karakter sekolah kita. Disesuaikan. Iya, betul.
disesuaikan. Jadi tidak mesti 4-5 tahun sekali gitu Bu, disesuaikan. Kalau misalnya setahun rasa nggak cocok, ini rasanya ada mesti perlu perbaikan, perlu revisi, maka ya kita lakukan revisi. Kalau misalnya 2 tahun rasanya harus direvisi, visi misinya udah nggak cocok lagi, ya kita revisi. Nah seperti itu. Lanjut pernyataan berikutnya. Setuju gak nih? Tebal harus. Langsung gak setuju kan? Guru-guru langsung gak setuju kalau udah kata tebal. Berarti sepakat tidak ya? Oke, saya juga gak setuju. Jadi kembali lagi, kita boleh adopsi dari sekolah lain. Jadi tidak mesti kita menyusun modul sendiri. Misal kita cari di PMM itu materi apa, langsung keluar. Ternyata cocok dengan sekolah kita pakai, boleh. Tidak mesti kita sendiri yang harus menyusun gitu ya. Tapi kalau pesan-pesan yang kemarin jangan pula sampai beli, katanya kan mentang-mentang nggak perlu nyusun, akhirnya modul ajarnya beli, jangan. Jadi maksudnya kalau kita gunakan PMM, kita maksimalkan, kita browsing di internet, ternyata ada yang sesuai dan bisa dipakai di sekolah kita, ya sudah pakai yang itu, tidak perlu menyusun. Tetapi biasanya sebelum kita pakai itu setidaknya namanya ATM, tiru modifikasi. Nah adalah modifikasi. Ada yang sampai lupa, biasanya itu nama sekolahnya aja lupa diganti, masih nama sekolah di tempat yang lain. Jadi tidak wajib dibuat sendiri dan tidak harus tebal. Lanjut lagi. Ya. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dan kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Benar atau salah? Benar ya? Sepakat benar? Oke, kita lihat. Iya, benar. Karena sebelum kita melakukan pembelajaran, kalau untuk kurikulum merdeka ini kita perlu melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik namanya. Sebetulnya kalau di sekolah-sekolah besar di awal pembelajaran itu dilakukan biar nanti menentukan ini kelas mana nih. Kalau kita cuma satu kelas, paling asesmen awalnya udah bisa baca apa belum mana nih ya kan. Nah jadi asesmen awal ini sangat diperlukan. Kami aja yang udah tingkat SMP itu masih asesmen awalnya bisa baca atau belum, bisa ngaji atau belum, bisa berhitung atau belum. Nah baru di tahap itu, belum ke pertanyaan yang lain-lain itu belum. Lanjut. Pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Benar atau salah? Benar? Udah paham semua berarti? Kalau dulu menyebutnya pembelajaran berdiferensiasi, sekarang udah berubah lagi, pembelajaran terdiferensiasi. Nah kita lihat, betul nggak pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik ini perlu dilakukan sebagai salah satu pembentukan pembelajaran terdiferensiasi? Kita lihat. Nah, ternyata tidak. Iya. Kalau yang selama ini kita pahami, kita membagi, oh yang kamu yang kelompok auditori belajar ini ya. Kalau kamu yang kelompok kinestetik ini praktikum di sini. Ternyata tidak seperti itu. Jadi anak itu, siswa kita itu hanya cenderung, tidak mungkin dia hanya betul-betul mampu belajar melewati auditori. Tidak mungkin dia hanya mampu belajar melalui praktikum. Pasti sebenarnya hanya cenderung seperti itu. Cenderung kinestetik, cenderung auditori, dan cenderung visual. Nah, artinya setelah kita pahami lagi, namanya ini kan masih teori itu akan terus berkembang. Akan lebih baik kita itu menyediakan, contoh kita sediakan video dalam pembelajaran, kemudian kita sediakan juga alat peraga misalnya. Nah nanti siswa sendiri, walaupun kita kelompokkan, jangan satu kelompok itu semuanya orang auditori, jangan satu kelompok itu semuanya orang kinestetik, tidak apa-apa
sama mereka satu kelompok itu bermacam-macam. Cuman pada saat mereka menemukan apa yang kita berikan tugas tadi, memecahkan masalahnya, mereka misalnya di kelas itu kita sediakan auditori ada, kinestetik ada, mungkin dia, mungkin aku lebih suka yang kinestetik, pilih kinestetik. Apa juga dia nyoba ke nonton atau baca buku, yang penting tujuan pembelajarannya tercapai seperti itu. Jadi harus kita rubah kalau yang selama ini kita betul-betul yang auditori semua satu kelompok, yang visual semua satu kelompok. Jadi itu harus dirubah. Kalau pertama kali dikenalkan berdiferensiasi, kalau saya kemarin awal-awal pemahamannya iya, berarti berdiferensiasi ini pokoknya harus kelompok auditori, kelompok kinestetik, kelompok visual. Ternyata belum tepat. Hasil akhir dari P5 adalah pameran hasil karya peserta didik. Benar atau salah? Salah, kata Bu Lisa. Ya, karena sebetulnya selalu. Iya, pameran itu harus nggak sih? Enggak juga. harus. Jadi kalau kita menyesuaikan lagi, misalnya kita gaya hidup berkelanjutan, terus ngajakin anak bersih-bersih, apa yang mau kita pamerkan misalnya kan? Tapi kalau misalnya masak, nari, nah mungkin itu perlu kita pameran hasil karya. Jadi mungkin itu sebagai pengantar lah sebelum kita masuk ke sesi inti dari kegiatan pengimbasan pada hari ini. Kita ini dulu Bapak Ibu ice breaking. 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi sebetulnya materi yang diminta kami menyampaikan itu ada 3, tetapi boleh pilih salah satu. Nah, saya pilih untuk project P5 aja. Karena 3 pilihannya itu diferensiasi, P5 sama menyusun CP ATP. Jadi pilih salah satu. Kalau 3-tiganya mau disampaikan sampai sore. Ada pilihan, Iya. Betul. 2 tahun sebelumnya P5-nya apa aja? Semester pertama kami nggak menggunakan P5 sama sekali. Oh, belum. Walaupun sudah menerapkan kurikulum merdeka. Karena jujur aja tuh kami nggak punya ilmu. Oh, gitu. Berarti pas ya tema ini? Boleh. Oke. Kalau yang tahun ini kira-kira apa rencananya? Ya, atau yang ini udah ada rencana bisa belum? Yang semester ini? Belum sih. Soalnya kelas saya ini belum. Belum. Kami kelas 6 sama kelas 3 belum. Iya, kami jadi masih 2 kurikulumnya ini. Itu K13 dan Umer. P5-nya rencananya pertanian. Rencana sih itu, Tapi cuma belum dilaksanakan. belum terrealisasi untuk lahannya karena kan harus minta bantuan juga sama orang tua murid gitu kan. Jadi kalau bisa tahun ini kita laksanakan walaupun misalnya P5-nya masih kayak mungkin kalau anak-anak sekarang tuh lagu wajib aja banyak yang nggak hafal kan, atau tari-tarian daerah yang lokal. Bisa temanya itu kan ada 7 gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kemudian kewirausahaan. Kalau suara demokrasi otomatis belum. Nah, pilih yang ini aja, yang isu-isu yang sekarang ada. Jadi kita pas berarti saya pilih topik ini. Jadi ini Bapak Ibu tuh disuruh nonton video. Jadi nggak kami yang menjelaskan tapi nonton video. Sebetulnya videonya bisa diakses di pelatihan mandiri PMM.
Tapi karena sinyal kita nggak memadai, saya udah siapkan, saya udah download videonya. Jadi kita nonton bersama-sama aja di sini. Nah, tugas Bapak Ibu adalah sambil menonton nanti Bapak Ibu mengisi asesmen awal. Jadi ini ada asesmen awal yang dibuat oleh pemberi materi ini kemarin. Nah, di kolom yang menggunakan Padlet, ini ada Padlet namanya. Saya langsung bagikan aja. Ini pakai HP ya, Ibu. Ya udah kita pakai manual aja. Ini bisa. Kayaknya agak payah aku menyampaikan barcode ini. Jadi nanti ibu-ibu tulis sambil menonton video yang saya tampilkan. Bapak Ibu tulis 3 poin, yaitu know, learn, sama wonder. Jadi di kolom know itu pertanyaannya, apa saja hal-hal utama yang sebaiknya menjadi pertimbangan satuan pendidikan dalam memilih tema proyek. Itu di kolom know. Kemudian pertanyaan kedua di kolom learn, hal apakah yang bisa dilakukan untuk membantu sekolah mempersiapkan penerapan proyek. Kemudian yang terakhir di kolom wonder. Di kolom wonder ini kita masih bingung taunya. Setelah menonton, walaupun udah menonton video, masih bingung apa yang Anda ingin tahu atau masih bingung terkait identifikasi kesiapan satuan pendidikan untuk membantu satuan pendidikan dalam mempersiapkan proyek. Jadi saya berikan aja. Jadi silakan sambil nonton, sambil ngisi kolom. No, buat sendiri aja. No apa, learn apa, wondernya apa. Mengembangkan tema proyek bisa menjadi perjalanan yang kaya dan menyenangkan bagi ibu dan bapak guru. Agar mudah, kita bisa membaginya menjadi 3 bagian. Nah, mari kita telusuri satu persatu. Pertama, dari mana kita bisa memulai perjalanan mengembangkan tema proyek ini? Menurut ibu dan bapak, bagaimana kita memilih tema proyek? Salah satu titik awal yang baik adalah tak lain dan tak bukan dari diri kita. Coba amati dan pikirkan apa yang ada di dalam diri saya. Apakah mereka punya kekuatan dalam mengamati perbedaan dan mempelajari hal baru? Apakah mereka senang bekerja bersama? Apakah mereka memiliki kebutuhan untuk mencari tahu seputar cyber ini? Apakah mereka suka memikirkan peristiwa alam atau suka memecahkan masalah lingkungan? Kemudian, ibu dan bapak juga bisa mencari tahu apa yang ada di sekitar mereka. Apa saja kasus atau berita yang menarik untuk diteliti? Adakah fenomena yang penting untuk ditelusuri? Siapa saja anggota masyarakat sekitar yang bisa menjadi sumber belajar bagi mereka? Setelah ibu dan bapak guru punya gambaran kondisi dan kebutuhan murid, ibu dan bapak tentu akan lebih yakin untuk memilih dan mengembangkan tema-tema proyek. Bagaimana melakukannya? Mari kita lanjutkan ke bagian 2. Sebagai pijakan awal, ibu dan bapak guru bisa memanfaatkan daftar pilihan tema umum yang sudah dipersiapkan sebagai sumber inspirasi dan bahan berpikir. Coba diskusikan dengan rekan-rekan guru apa yang kita harapkan anak pelajari pada semester ini. Kemudian, apa saja potensi atau masalah yang ada di lingkungan sekolah, tempat belajar murid-murid ibu dan bapak. Jadi, untuk memilih tema proyek dan mengembangkannya, pertama-tama kita perlu mempertimbangkan hasil amatan kita. Bagaimana konteks belajar?
Oke, jadi video ini dibuat oleh Ditjen GTK Kemendikbudristek ya Bapak Ibu ya. Ya Ibu ya. Nah, tadi sudah diberikan gambaran bagaimana cara kita mengembangkan B5 dan harapan saya setelah datang ke sini SD 67 ini mulai tahun ini jadi minimal satu semester itu satu tema. Jadi gampang saja, maksudnya di sini kan masih ada sampah-sampah daun. Sampah-sampah daun bisa buat pupuk organik misalnya. Kalau ini berbagi Ibu-ibu, berbagi pengalaman di SMP 18 itu juga nggak ada dapat apa ibaratnya materi mengenai kurikulum mereka. Kami juga masih meraba-raba waktu itu. Ya kita jalani saja karena kan memang kalau kami ngambilnya sistem blok. Sistem blok itu dalam satu semester kami betul-betul yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu kalau tahun kemarin itu kan baru satu kelas. Nah, jadi selama 2 minggu yang satu kelas ini khusus untuk project. Jadi yang pertama kami kemarin kewirausahaan. Jadi sebetulnya kita harus melihat dulu banyak ya, melihat murid, kita analisis mereka punya apa. Tapi kalau kita belum bisa ke tahap itu, ya kita tentukan saja. Kalau seperti kami kemarin, ayo kita semua akan membuat makanan yang asalnya dari singkong. Terserah nanti maunya keripik, maunya opak, maunya kolak. Nah, akhirnya mereka selama 2 minggu itu di awal-awal mereka harus jangan langsung disuruh masak. Mereka disuruh mengidentifikasi dulu bahan-bahannya apa saja. Kira-kira di mana ngambil. Mereka harus tulis betul-betul. Itu sudah bagian dari proyek. Artinya mereka harus mengidentifikasi dulu, dibuat per kelompok misalnya kan. Di dalam kelompok itu nanti mereka menentukan, oh kalau mau enaknya keripik ubi ini pakai ini sambal yang manis, ada yang asin, nah kayak gitu. Jadi mereka disuruh mengidentifikasi. Ada yang dikasih daun jeruk, tapi ini tingkat SMP ya Bapak Ibu ya, ya Ibu ya. Nah, setelah itu belanja ke pasar, mereka videokan betul, misalnya mau beli ke pasar atau memang mereka nyabut di dekat rumahnya ada, misalnya kan. Nah, itu semua prosesnya dibuat. Kemudian setelah jadi sampai ke pengemasan. Mungkin kalau opak yang selama ini kan satu-satu aja dari toples terus dikasih kuah. Nah, kalau kemarin itu dipecah kecil-kecil, opaknya dimasukin ke dalam plastik, terus sambalnya dimasukin lagi dalam bungkusan kecil. Terus kami minta lagi mereka mencari ide untuk menentukan apa nama produk itu, pakai bahasa lokal situ. Ada yang buat keripik tunjang, nah, ada yang kayak gitu. Jadi misalnya lepat ubay, nah buat pokoknya pakai bahasa daerah. Lalu di mereknya itu juga didesain lagi apa saja komposisinya. Jadi itu udah project. Walaupun misalnya seharusnya dalam satu semester itu dilaksanakan 2 minggu, kita laksanakan 1 minggu saja. Nah itu sudah artinya kita tidak punya hutang lagi dengan murid, begitu kan? Kalau kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, artinya kita punya hutang untuk melaksanakan D5. Nah kita laksanakan walaupun belum full, kita laksanakan setengahnya saja dari orang lain, dari sekolah lain, nah kira-kira seperti itu. Nah, kami kalau yang kemarin pertama tentang kewirausahaan. Nah, yang kedua gaya hidup berkelanjutan sama. Kami juga tidak ada didukung, dananya nggak ada. Nah, karena kalau yang ada dana itu kan sekolah penggerak misalnya kan. Nah, jadi kami lihat lahan itu cuma dikit Ibu-ibu, dikitnya. Jadi kami bagi satu kelompok itu punya dikit lahan. Tanamlah apa yang kira-kira bermanfaat. Bu, kami nak nanam kencur. Boleh, kami bilang, ayo kita nanam kencur. Jadi mulai dari mereka membersihkan, membuat
Iya, biar nggak keinjak gitu kan, dikasih apa namanya tanda lah biar nggak keinjak sama kawan-kawannya. Iya, akhirnya sampai ke membuat kandang itu sekitar 10 hari pelaksanaannya. Ya sudah, itu aja proyeknya. Tapi kan sudah ada laporannya, kita sudah membuat raportnya. Nah, berarti kalau belum dilaksanakan proyeknya, belum ada raport proyeknya kan? Nah, kami itu rapor proyeknya sudah kami buat. Jadi ada nanti namanya istilahnya rapor proyek. Di dalam kita melakukan proyek itu ada asesmen atau penilaian. Penilaiannya itu dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu udah tahu profil dimensi proyek dimensi P5? Oh, kami nyanyikan terus. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Nah, kayak gitu. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi anak-anak tuh ingat. Jadi dinyanyikan dimensinya. Nah, dari dimensi inilah yang kita nilai. Jadi di raportnya itu misalnya dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang nanti itu elemennya ada lagi akhlak sesama manusia, akhlak kepada alam, kemudian akhlak kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau kita tadi hubungannya membersihkan lingkungan, otomatis kita penilaiannya adalah akhlak kepada alam. Gitu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nanti kalau untuk koordinasi untuk bagaimana rapor, bagaimana penilaian, bagaimana menyusun tema proyek, boleh kalau misalnya Ibu Lisa mau gimana sih bentuknya, boleh nanti saya bagikan. Video yang ditonton ini tadi Bapak Ibu sudah buat sesuai dengan pertanyaan yang tadi ada know-nya apa? Yang sebaiknya menjadi pertimbangan untuk membuat P5 itu apa? Kemudian learn-nya apa yang bisa membantu? Ini saya kasih gambar. Perlu contoh nggak kira-kira Ibu? Ibu-ibu. Jadi tadi kan di video itu udah dijelaskan apa saja yang langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan tema proyek. Pertama kita lihat dulu kebiasaan murid, katanya tadi kan. Kemudian isu-isu yang berkembang di sekitar sekolah, lingkungan bisa kita lihat. Nah, bisa juga dilihat apa sih orang sini kerjanya apa. Misalnya rata-rata petani sawit. Nah, misalkan karet misalnya, artinya bertani, otomatis anak-anak kita ini tidak mereka tidak tabuh lagi untuk diajak bercocok tanam. Nah, kayak gitu. Jadi sambil merancang dan menulis KWL itu kita langsung aja ya ibu-ibu, hari ini kita disuruh berkelompok untuk membentuk merancang kira-kira apa sih rancangan ibu-ibu untuk P5 nih. Kita merancang P5 yang akan diterapkan semester ini. Jadi di dalam kelompok kecil itu kita akan membuat tema apa saja yang menjadi pendukung tema yang kira-kira ibu mau. Coba Ibu Erni sama Ibu Elma ya. Ibu Elma berdua, Ibu ini Lisa sama Ibu Demon itu berdua. Langsung aja kita sambil nulis yang KWL-nya tadi, merancang temanya apa, kemudian itu saya besarkan dulu nanti. Yang ditulis tuh ini judulnya, maksudnya apa yang kita tadi. Iya, tema kebiasaannya murid tadi. Nah, jadi yang perlu dibuat itu adalah gali kesiapan sarana di sekolah. Nomor 2-nya isu apa yang sedang dihadapi. Kemudian pilih dimensinya. Contoh, misalnya kalau di SMP itu suara demokrasi, kami rencananya mau suara demokrasi. Kenapa dikatakan siap? Karena memang murid-murid perlu ketua OSIS yang baru misalnya, karena sudah habis masa jabatannya. Terus itu sudah termasuk isunya, lalu kita pilih dimensi. Otomatis dimensinya
kalau suara demokrasi itu kreatifnya dari mana? Nanti kan murid akan membuat ini mau dikampanyekan, kenapa harus memilih mereka, itu kan kreatifnya mereka. Kemudian gotong royong, otomatis setiap pekerjaan itu harus bergotong royong. Jadi dimensi yang 6 itu yang menjadi penilaian yang nomor 3 ini. Kami aja tidak kalau masuk lagi, Bu. Tapi setidaknya kita tuh kan ada usaha. Kalau kita ada dikit, itu pasti adalah keinginan kita untuk berpikir, ya. Yang tadi berkelompok. Kira-kira ibu-ibu nih kedepannya mau buat tema project apa sih di sekolah ibu nih? Nah, kayak gitu. Alasannya ngapo? Nah. Coba praktekkan aja tema sama dimensinya. Iya. Yang di Kumar itu kan ada kas dari wali murid dan kas murid lah. Iya. Nah, kalau di sini Bu, di aja kami itu belum paham sejauh mana tentang kurikulum merdeka, adanya pendanaan itu Bu. Jadi kita gimana ya, ngambang betul. Betul. Jadi intinya menyusun P5 itu kita sediakan waktu dulu. Jadi ada 3 tipe. Ada namanya minggu project, ada namanya hari project, dan ada namanya bulan project. Itu sistemnya ada 3 project ini. Kita mau pilih dalam seminggu itu 1 hari project, atau kita mau pilih dalam sebulan itu ada 1 project. Misalnya pilih hari Jumat atau hari Kamis atau hari Sabtu. Dalam 1 minggu itu ada 1 hari project. Atau sistem blok ini kita sebetulnya 3-4 minggu. Nah, akhirnya pilihlah 2 minggu untuk khusus project. Jadi anak-anak nggak belajar, cuma khusus di project. Nah, kita pilih temanya. Nah, dari tema tadi, contoh misalnya mau kewirausahaan, kita bebaskanlah saja anak-anak ini. Nah, buatlah kamu kue apa kira-kira atau minuman apalah seperti itu. Tapi kalau minuman nanti nggak lama, maksudnya tuh kue-kue yang tahan lama lah begitu kan. Nah, mereka buat, tetapi anak-anaknya jangan langsung disuruh buat kue, Bu. Jangan langsung disuruh buat kue. Mereka itu disuruh, misalnya mereka belum tahu alat dan bahannya apa, boleh mereka nyari di internet, boleh tanya ke orang tuanya. Itu merupakan belajar. Mereka nanya ke orang tuanya, "Mak, kalau aku nak buat keripik tusuk gigi itu apa aja bahannya?" Nah, mereka udah melakukan wawancara ke orang tuanya, bertanya ke orang tuanya. Nah, kemudian setelah itu barulah mereka ini udah dapat ininya, beli bahan mungkin sehari mereka sendiri yang minta mereka yang menyiapkan bahannya. Setelah itu baru mereka membuat, tapi kalau bisa proses pembuatannya itu di sekolah. Nah, setelah itu mereka harus mengemas, artinya diolahnya itu sampai dari barang yang belum jadi tadi sampailah jadi. Itu kan cukuplah 2 minggu tuh, Bu. Nah, artinya selama 2 minggu ini mereka khusus ke project. Atau mereka mau bercocok tanam, jangan pulau itu nak bercocok tanam ibu gurunya yang sibuk ngerumput. Ada itu satu sekolah yang saya lihat seperti itu, ibu gurunya yang punya project. Apanya dari rumput gimana? Kita ajak, itulah gunanya guru kan. Jadi ayo nah, yang sering terjadi. nah kalau kami nggak betul-betul walau kalau mereka nggak mau, ya udah ngulur lagi waktunya. Berarti masalahnya sering terjadi. jangan sampai gurunya yang tahu-tahunya project itu project gurunya, bukan project muridnya, gitu kan. Karena kan kita sering gotong royong, ada anak-anak malah masa kita yang Iya, mungkin kalau bedanya SD sama SMP Iya, seperti itu. Maksudnya gini, Bu, misalnya satu murid itu misalnya bercocok tanam, satu murid itu tanggung jawab 1 pot atau 2 pot aja kan nggak mungkin, nggak bisa kan. Nah, kayak itu aja sudah mereka rawat
mereka sendiri yang ngisi polybagnya. Anak-anaknya mungkin sehari yang ngisi polybag. Nah, kamu harus ini kita kasih pupuknya apa ya misalnya. Nah, Bu, kami nak cari tai kambing. Gitu. Terus kita harus merubah mindset kita bahwa itu bukan belajar. Enggak, itu adalah belajar. Walaupun mereka pergi cari pupuk tai kambing, itu adalah proses belajar. Berubah, oh mereka ini belajar juga. Walaupun mereka merumput, itu adalah proses belajar. Kalau kami di sini gini Bu, kadang kalau hal seperti itu dilakukan, sering kan, kadang kita juga di kelas ya, menyenangkan aja, bukan di luarnya, tapi anaknya itu sendiri. Ini belajar kita Bu. Jadi sampaikan itu kan kita sampaikan ya, ini gini. Masih belum nyerap dia itu. Masih Mereka tuh besok lagi taunya belajar, diulang. mencatat di papan tulis, mengerjakan soal, dapatnya itu belajar. Iya dapat nilai 100 dan nilai ke sini. Belum itu belum. Bagi mereka bukan kami mindsetnya anak berserak, bukan kami, tapi dari merekanya yang merasa. Kalau begitu kita makanya sebelum P5 itu kan ada persiapan namanya. Kita harus kenalkan dengan murid. Nah, kamu di P5 ini misalnya sehari 2 hari itu persiapan baik dengan gurunya maupun dengan siswanya, kita jelaskan dulu ini yang mau dinilai, poin-poinnya yang mau dinilai. Nah, kamu itu harus bekerja sama dalam kelompok, tidak boleh sendiri-sendiri. Nah, itu harus kita terangkan dulu ke murid. Yang kita nilai ini nanti masuk ke dalam rapor. Nah, ada rapor khusus P5. Nah, jadi kamu ini beda dengan kakak-kakak tingkat kamu atau adik tingkat kamu. Kamu itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu raportnya ada 2 Raportnya yang satu raport mata pelajaran misalnya. Yang satu lagi raportnya raport P5. P5-nya dari mana kamu nilai? Dari kegiatan kita selama 2 minggu ini. Apa aja yang Ibu nilai? Sebutkan. Kerjasama kalian dalam kelompok yang Ibu nilai. Kreativitas kalian. Nah, jangan sama dengan ada perbedaan dengan kelompok lain. Nah, seperti itu. Jadi kita terangkan dulu dengan anak. Jadi kita memang tidak belajar di buku, mencatat, membaca, menulis selama 2 minggu ini tidak. Tapi kan tetap ada menulis ininya Bu. Kita kan nanti ada laporan mereka itu. Walaupun sesederhana apapun, laporannya tetap harus ada. Itu difoto semuanya. Lalu dibukukan. Kalau kami itu mana ya? Lihat ini. Just dibilang gitu. Lah, Sampingnya. Ya karena itu tuh hal itu tuh mungkin ya dilakukan seperti Tiga ada poinnya sih, guys. menanam bunga. mati dalam biasa ada. Menanam bunga itu dengan merawatnya sudah jelaskan tadi. Itu tadi Itu Mati lah mati. itu adalah pelimo. Oh iya, Tidak. Tapi aku tengok ke statusnya Yeni ini tuh, karena dia tuh kan satu angkatan sama. Iya. Di situ tuh pas di pertanian dia tuh bawanya dari wali murid tuh bekerja sama. Iya, Tidak memang. diandalkan sama muridnya sama gurunya aja. Jadi ada Bu. Kayaknya kalau di desa ini kadang ini apa ada yang lah dan ikut orang tuanya kok ikut kadang masih berat. Mungkin itu tantangan lah. Iya, tantangan. Tantangan perjuangan itu sih. Kita belum biasa. Betul apa nak dulu? sebetulnya memang apalagi SD. Kalau SD ini memang masih harus kuat betul ininya. Apa namanya? Kolaborasi dengan orang tua. Pelimo kita apa WR-nya? Aku iko malah bikin kebun di kami. Iya. Rencananya seperti itu kan maksudnya? Iya betul. Kasih tampainya dibuat bagus dan itu udah project. Ya, karena isunya tadi kan rumah sekolah kan banyak Betul. sampah. Ini ini anak saya jadi selatan. Iya, Yang gitu dulu lah. yang nano kuliah. Jomnya ada ibu. Oh, tadi kaunya itu kan. Alatnya. Ada piring pun di lidah sari ya. Jangan. Wajah yang di pesta tuh dari Lidi lah. Iya, Nah, itu baca itu banyak itunya di YouTube cara-cara buatnya. Gampang. Gampang. Jadi cara itu. Tadi kan dari itu kan.
Wah, jadi ya ibu-ibu ya. Sudah. Nah, sekarang waktunya untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi. Kelompok belakang dulu ya. Mau ya, oke silakan. Silakan. Kasih ibu Lisanya dulu bacakan bu. Coba. Ini mungkin temanya gaya hidup berkelanjutan mungkin ya. Rencana mungkin kalau kelompok kami nantinya akan membuat sapu lidi dari daun sawit. Alasan kami memilih yang pertama tentunya bahannya mudah ditemui di lingkungan sekolah kami. Oke. Ya, Dari lidi sawit tadi ya. Memang di sini kebetulan banyak sawit. juga samping kami ada. Kemudian adanya keperluan untuk kami tentang alat kebersihan yang sapu lidi itu tadi karena lingkungan sekolah kami yang dekat dengan perkebunan ya, jadi kami perlu untuk Kepentingan sendiri dulu ya, ya, untuk sekolah dulu ya. kepentingan sekolah. Kemudian yang dilakukan ya mungkin kan ini yang pertama identifikasi alat dan bahan dulu, apa saja nanti alatnya, mungkin waktunya bisa kami ambil seminggu atau 2 minggu untuk melaksanakan proyek ini. Jadi alatnya dulu apa, bahannya apa yang mudah didapat, yang bisa ditemui anak-anak. Kemudian yang kedua mungkin setelah tahu apa saja dikumpulkan bahannya ya, mulai dari daunnya, alatnya mungkin bisa menggunakan parang atau pisau. Kemudian memerlukan bahan tali untuk mengikatnya, kemudian ada kayu sebagai gagangnya nanti karena biar memudahkan untuk menyapu. Dan itu juga nanti ya perlu kami dampingi dengan orang tuanya karena siswa kami kan siswa sekolah dasar seperti itu. Kemudian setelah dikumpulkan semua, lanjut untuk mulai pembuatannya, dari membersihkan daunnya sehingga didapatlah lidi yang diperlukan. Setelah terkumpul, setelah jadi ya kemudian disatukan, dikasihlah gagang dan diikat dengan tali dan jadilah sapu lidi itu sendiri. Kemudian mungkin untuk dimensinya bagi kami pertama gotong royong, artinya kan gotong royong sama-sama untuk membuat sapu lidi anak-anak bersama-sama. Kemudian diajarkan juga untuk mandiri, bagaimana cara merautnya, bagaimana cara menyatukannya. Kan otomatis kalau nak menyatukan sapu lidi nggak mungkin senjang-senjang ya, harus rapi ya. Kemudian lagi dimensinya ya mungkin udah itu saja mungkin dari kami ya. Iya. Nah, tadi terima dipergunakan. Iya. Terima kasih Ibu Lisa dan Ibu Demonia Iya. kelompok ini. Nah, itu saja udah jadi loh Nah, project. Maksudnya itu saja udah gampang sebetulnya project itu kan. Nah, kalau mau dibuat agak lebih wow lagi, ada nanti itu pada saat dikumpulkan orang tuanya di akhir, misalnya katakanlah itu walaupun kita tidak melakukan gelar karya, tapi kita undang orang tuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini hasil kerja bapak ibu sekalian. Sekiranya di rumahnya butuh sapu, nah silakan dibeli. Maksudnya butuh sapu lidi, ibu-ibu, bapak-bapak yang datang itulah kita minta untuk membeli itu. Kalau kami kemarin tuh kue-kuenya tuh bapaknya tuh lah yang beli. Jadi kan kembali lagi modal mereka dikembalikan lagi. Nah kayak gitu dari penjualan produk-produk yang mereka buat. Artinya kalau mau memulai itu insya Allah ada jalannya. Sekarang Ibu Erni lagi. Iya. Kelompok kami temanya gaya hidup berkelanjutan juga. Iya. Membuat kritik dari ubi. Yang pertamanya murid mencabut ubi, kemudian langsung dikupas, cuci, langsung direbus. Yang pertama. Dan alat dan bahannya ubi, batu, pisau, minyak goreng, dan kompor untuk menggorengnya. Batas itu saja. Jadi kalau ini nanti Bu, makanan tentunya bakal dijual kan? Iya. Nah, kalau ini temanya cocoknya kewirausahaan. Kewirausahaan. Anak-anak tuh kan jualan nanti kan? Oh, Nah, itu tuh iya. kewirausahaan. Iya, masuk ke kewirausahaan. Tapi kalau yang
gaya hidup berkelanjutan itu lebih ke lingkungan, ya misalnya sampah banyak, rumput banyak, atau banyak alam yang itu namanya temanya kewirausahaan. Oke, udah ya, 2 kelompok udah menyampaikan semua. Saya harap SD 67 untuk kedepannya P5-nya berjalan lancar. Iya, silakan dibuat modulnya, kemudian setiap proses dari kegiatan anak-anak itu difoto, kemudian agar jadi laporannya seperti itu. Nah, laporannya nanti ini ada juga raport penilaian. Untuk raport lebih lanjut boleh nanti kalau misalnya mau berkoordinasi silakan via WA aja ya, tulis saya. Untuk contoh laporan juga nanti saya kirim via WA. Demikian penyampaian saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pertemuan pada hari ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.